Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Draw Stories. Di channel ini, kita akan menceritakan kembali cerita yang tentunya akan menghibur kalian pecinta cerita bergambar. Untuk itu, bagi kalian yang suka video ini, klik tombol like dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Apabila kalian tidak menyukai video ini, kalian boleh klik tombol dislike. Di video kali ini, aku akan menceritakan misteri tentang lampor. Lampor adalah keranda terbang, yang dimana menunggangi keranda tersebut adalah setan atau iblis dari anak buah Nyi Roro Kidul atau pasukan Ratu Pantai Selatan. Pada malam hari itu, lampor akan mencari orang yang sudah ditandai oleh Ratu Pantai Selatan dan dibawa. Lalu, dimasukkan ke dalam keranda. Pada saat itu, di mana misteri mengenai lampor, dunia sangat menghantui masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lampor dipercaya sebagai hantu pembawa maut. Ia sendiri digambarkan dalam berbagai wujud. Sebagian masyarakat percaya sosok lampor ini memiliki wujud berupa bola arwah. Ada juga masyarakat yang mengaku melihat lampor dengan wujud pocong atau bahkan setan yang lainnya. Mereka juga mengatakan terkadang sosok lampor terlihat memanggul sebuah keranda mayat secara harfiah. Lampor diwujudkan sebagai gaduh atau kegaduhan. Nama ini sangat sesuai jika dikaitkan dengan kepercayaan lampor di Jawa Tengah. Ketika muncul lampor, dipercaya membuat suara-suara yang gaduh. Suara gaduh tersebut dipercaya adalah suara iring-iringan dari kereta kuda dan juga barisan pasukan dari Laut Pantai Selatan, yang mereka percaya pasukan itu akan menuju Gunung Merapi atau Keraton Yogyakarta. Menurut masyarakat Jawa, lampor juga dipercaya sebagai pasukan dan anak buah dari Nyi Roro Kidul, yaitu ratu penguasa Pantai Selatan. Dari kepercayaan inilah, orang tua di zaman dahulu kadang mengatakan, suaramu kotor banget kayak lampor. Yang sebenarnya artinya adalah suaramu keras sekali, mirip dengan lampor. Dan hal itu sebenarnya merupakan sindiran halus. Masyarakat juga percaya, terkadang lampor mendatangi suatu desa karena ada urusan yang belum selesai ataupun kesalahan yang mesti ditebus. Menurut Guntur Suharyanto Wonosobo yang pernah tinggal di Temanggung dan Wonosobo, ia menceritakan ada yang menyakiti keluarganya, diambil lampor atau mati direnggut lampor. Konon, orang yang dibawa lampor kebanyakan dinyatakan hilang dan kemudian tak pernah kembali. Kalaupun kembali, akan jadi orang gila ataupun orang yang linglung. Berdasarkan kepercayaan masyarakat di Jawa Timur, lampor muncul bersamaan dengan panggebluk atau apa penyakit dan sering terjadi pada bulan Safar dalam penanggalan Jawa. Lampor dipercaya akan membunuh orang pada saat tidur. Mereka yang didatangi lampor pada malam hari kemudian akan dicekik atau dibawa menggunakan keranda. Dan jika itu terjadi, mereka kemudian akan mati seketika. Namun, ternyata lampor juga memiliki kelemahan. Dipercaya bahwa lampor tidak bisa jongkok atau duduk, sehingga orang yang seringkali menjadi korban adalah mereka yang tidur di atas kasur atau di atas dipan.
Sehingga dari hal tersebut, masyarakat menghindari dari Lampor dengan cara tidur di bawah dipan atau di bawah lantai. Dengan begitu, Lampor tidak akan bisa mencekik atau membunuh mereka. Nah, sedikit informasi. Sebenarnya, jika kalian penasaran, hantu Lampor sendiri sudah pernah dibuat filmnya dengan judul Lampor Keranda Terbang. Namun, ternyata dalam pembuatan film tersebut, para aktor maupun kru pembuat film mengaku sempat mengalami gangguan mistis. Salah satu yang pernah mengalami gangguan mistis yaitu aktor utama dari pemain film itu sendiri, yaitu Dian Wiyoko. Dian menceritakan bahwa saat menjalani syuting Lampor di daerah Temanggung, ia sempat merasakan sejumlah kejanggalan dari penuturan warga setempat. Pada saat menjalani syuting, ada 7 orang meregang nyawa. Saat itu, proses pengambilan gambar masih berjalan. Ia mengatakan, di lokasi kami syuting, di sekitar itu, sudah ada 7 warga yang sudah meninggal saat kami meninggalkan lokasi itu. Ada lagi yang meninggal dari set B ke set C. Itu juga ada lagi yang meninggal. Tidak cuma itu, Dion merasa diawasi oleh makhluk gaib setiap kali ia bercerita film tersebut kepada wartawan ataupun halayak. Sosok gaib yang sama juga dialami Dion, mengganggunya di dalam kamar. Ia kerap dilihatkan setiap kali bercerita ataupun membuat statement. Pernah juga saat Dion masuk kamar, remote TV yang ada di dalam kamar tiba-tiba jatuh sendiri. Kemudian seorang temannya mengatakan agar dia tidak bercerita terlebih dahulu mengenai hal-hal yang terkait dengan Lampor. Dan setelah memutuskan untuk tidak bercerita banyak tentang film tersebut, gangguan tersebut perlahan-lahan mulai hilang. Itulah kisah yang dialami oleh Dion. Entah bagaimana sebenarnya, namun memang itulah pengakuan yang Dion kisahkan kepada para wartawan. Kembali lagi ke pembahasan awal mengenai Lampor. Isu Lampor konon sangat marak di tahun 60-an. Namun, lambat laun semakin hilang. Bahkan, saat ini, kebanyakan anak muda tidak lagi mengenal Lampor. Kadang dalam percakapan, di zaman dahulu, kata Lampor disandingkan dengan panggebluk, yang akhirnya menjadi panggebluk Lampor. Lampor secara harfiah berasal dari bahasa Jawa kuno. Sebenarnya, yaitu lampur, yang artinya mengembara atau bepergian. Sementara panggebluk adalah istilah Jawa untuk menyebut sebuah wabah penyakit. Istilah panggebluk Lampor kemudian memberi penegasan kepada masa lalu. Mungkin pernah terjadi panggebluk yang sangat dahsyat dampaknya. Soal dahsyatnya panggebluk ini, ada perkataan dalam kata bahasa Jawa baru yang populer, isuk loro sore mati, sehingga kini memberi gambaran betapa ganasnya penyakit tersebut. Dalam durasi yang sangat singkat, orang itu kemudian mati. Kata-kata itu dijumpai dalam kisah babat Tanah Jawi. Setelah awamku rasak wafat, Mataram tertimpa sebuah musibah kala itu. Banyak orang mati, negara rusak, udara tidak baik, makanan pun menjadi mahal, hujan tak turun, sehingga udara begitu panas. Negara Mataram menjadi seperti terbakar. Pengemis kala itu tersebar di sepanjang jalan ataupun sungai. Banyak juga menderita sakit borok
kudis, bubul, dan sejenisnya. Dan yang paling mengerikan, orang sakit di waktu pagi suaranya bisa langsung meninggal. Menurut ahli sejarah halu, inilah yang menjadi latar belakang kepercayaan masyarakat mengenai adanya lampor. Namun, siapa yang bisa memastikan? Bisa jadi, lampor memang hanya mitos belaka. Atau bisa jadi juga, lampor memang benar adanya. Jika ada pendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru berikutnya.